Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerbera, singularis, maternitis, sed filii Messia, Carmelitis, esto propicia, stella maris, kusuma Karmel, anggur yang berbunga, cahaya surga, perawan yang berputra, tiada tara, Bunda Allah, lembut tanpa noda, sudilah Bunda, lindungi putranda, bintang samudra. Karmel, nama yang sangat erat dengan tokoh besar dalam kitab suci Perjanjian Lama, yaitu Nabi Elia. Bagaimana di atas Gunung Karmel, di dalam kitab Raja-Raja yang pertama, bab 17 ayat 20 sampai 40, Allah memakai nabinya, yaitu Nabi Elia, untuk membawa dan menghantar bangsa Israel yang telah murtad dan berpaling dari Allah, supaya oleh kuasa Allah, Israel dapat bertobat dan kembali kepada Allah. Pada ayat 21 dinyatakan oleh Nabi Elia, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Kalau Baal, ikutilah dia." Pada saat itu Nabi Elia hanya sendiri sebagai Nabi Allah, melawan dan berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Tetapi oleh kuasa Allah, di mana oleh kehadiran dan kuasa Allah yang menopang Elia, Elia dapat menghadapi nabi-nabi Baal itu dan menyatakan bahwa Allah sungguh hidup. Kita ingat dari ceritanya bagaimana kemudian diadakan semacam demonstrasi, ya. Mereka sama-sama mempersembahkan kurban yang sama. Tetapi kemudian artinya apa? Kurban yang dipersembahkan, kurban sembelian yang dipersembahkan oleh nabi-nabi Baal itu tidak diterima, ya. Baal tidak bereaksi apa-apa. Tetapi kemudian tiba saat petang dan Elia di situ mulai mempersembahkan kurban sembelian, lalu kemudian yang akan dibakar di atas tumpukan kayu. Tidak cukup itu. Bahkan Elia meminta supaya di sekeliling tumpukan kayu itu dibuat parit dan kayu itu dibasahi, semua kurban itu dibasahi dengan air. Dan ketika Elia berdoa, kuasa Allah diturunkan. Kuasa Allah turun atas kurban bakaran dan kurban sembelian itu. Dan kurban yang dipersembahkan Nabi Elia diterima oleh Allah yang benar, Allah Israel. Dan disitulah kemudian Israel diajak dan dihantar untuk berbalik dan bertobat kepada Allah. Dan rupanya, ya, dalam perjalanan waktu, Gunung Karmel
selalu menarik perhatian jiwa-jiwa yang haus dan merindukan Allah. Bagaimana dalam perjalanan waktu selanjutnya, banyak orang-orang yang digerakkan oleh kerinduan akan Allah untuk mencari kerajaan Allah di tempat-tempat suci. Gunung Karmel merupakan salah satu tempat beziaran, di mana hal ini juga menarik bagi orang untuk datang berziarah dan akhirnya menetap di sana dan memulai hidup pertapaan. Disitulah mulai hidup pertapaan di Gunung Karmel. Ya, jadi dalam hal ini mereka yang mengawali hidup pertapaan di Gunung Karmel ini terjadi pada permulaan abad ke-12 di Gunung Karmel di Yerusalem, ya. Jadi Ordo Karmel ini berawal dari Gunung Karmel di Tanah Suci dekat kota Haifa, dekat sumber yang disebut dengan sumber Elia. Pada awalnya mereka secara sendiri-sendiri menghayati hidup doa dan pertapaan secara eremit di Gunung Karmel. Sampai akhirnya rupanya dalam perjalanan waktu ada satu kebutuhan. Mereka para pertapa ini mulai membentuk hidup berkomunitas. Mereka kemudian bersama berkumpul dan mengikatkan diri dengan kaul suci untuk pelayanan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka para pertapa awali di Gunung Karmel ini juga mempunyai devosi yang besar, penghormatan yang besar kepada Bunda Maria. Dan mereka kemudian di tempat itu membangun sebuah kapel dan menyerahkan dalam perlindungan Bunda Maria. Kelompok ini, komunitas ini, kemudian juga dikenal sebagai Persaudaraan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Ya. Kemudian kelompok ini semakin berkembang sehingga merasa satu kebutuhan supaya eksistensi mereka juga dapat diterima secara resmi dalam gereja. Dan kemudian mereka menghubungi pejabat gereja pada masa itu di Yerusalem, yaitu Santo Albertus Patriarka Yerusalem. Mereka kemudian datang kepada patriark ini untuk meminta suatu pedoman hidup yang kemudian kita kenal sebagai regula, ya, regula Karmel. Di mana pedoman hidup atau regula Karmel ini diberikan sekitar tahun 1206 sampai 1214. Dengan penulisan regula Karmel ini, Santo Albertus menetapkan kelompok pertapa di Gunung Karmel menjadi satu persekutuan dan menempatkan mereka dalam satu tahap transisi dari awam kepada kehidupan religius. Kemudian fakta sejarah berikutnya, rupanya Tanah Suci, Yerusalem, demikian juga Gunung Karmel, semakin tidak kondusif untuk menghayati hidup pertapaan bagi kelompok pertapa ini. Gejolak politik yang ada dan segala situasi yang terjadi sampai juga menyebar ke Gunung Karmel mengharuskan mereka akhirnya memutuskan untuk pindah ke Eropa. Dan sesampai di Eropa, para Karmelit awali ini menghadapi satu situasi gereja di Eropa yang boleh katakan sudah sangat terbentuk dan mapan. Ya. Ada ordo-ordo lain selain mereka. Mereka dipertanyakan, kelompok dari mana? Siapa pendirinya? Apa yang mereka hayati? Ini terjadi sekitar tahun 1238,
yaitu di mana kelompok Karmelit Awali yang pertama mulai berpindah ke Eropa. Jadi akhirnya kemudian artinya apa? Di Eropa mulai mereka menyesuaikan diri. Mereka kemudian mulai menetapkan diri mereka. Ya, mereka melihat ada kelompok-kelompok ya, biara-biara medikantes seperti Dominikan dan juga Fransiskan, ya, ordo-ordo pengemis seperti itu ya. Ya. Lalu mereka mulai menempatkan diri dalam posisi ini. Nah, tetapi satu pertanyaan, bagaimana kehidupan mereka selanjutnya? Bagaimana pendirinya dan sebagainya? Akhirnya kemudian dalam hal ini, ya, ketika mereka menempatkan diri di Eropa dengan satu situasi seperti ini, akhirnya kemudian juga Karmel di Eropa mulai menelusuri. Ya, dari fakta sejarah kemudian mulai Karmel di Eropa menuliskan sebuah buku yang kita kenal sebagai Kitab Rahib-Rahib Pertama. Jadi dibuat untuk memantapkan eksistensi Ordo Karmel di Eropa. Kitab Rahib-Rahib Pertama ini seringkali juga disebut regula kedua dari Ordo Karmel. Ada dua bagian. Bagian yang pertama berisi bagaimana penelusuran dari sejarah, lalu mereka menelusuri mulai dari para Karmelit Awali di Gunung Karmel, sampai akhirnya mereka merujuk pada satu tokoh yang kemudian diputuskan, diangkat, dan juga dianggap sebagai pendiri mereka dan yang memulai hidup pertapaan di Gunung Karmel, yaitu tokoh besar dalam Perjanjian Lama, yaitu Nabi Elia sendiri. Karena itu tidak heran, ya, walaupun Ordo Karmel ini munculnya belakangan di Eropa, tetapi di antara patung-patung pendiri di Basilika Santo Petrus, kita lihat posisi Nabi Elia ada di paling awal, ya, sebagai pendiri ordo dalam gereja, yaitu Ordo Persaudaraan dari Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Ini bagian pertama. Kemudian bagian yang kedua dari Kitab Rahib-Rahib Pertama ini berisi cita-cita para Karmelit Awali. Bagaimana kemudian artinya apa? Cita-cita itu dituangkan begitu indahnya, begitu dalamnya, begitu luhurnya. Cita-cita para Karmelit awal ini pada bagian pertama berisi, yaitu melalui hidup pertapaan ini, mereka punya satu kerinduan untuk mempersembahkan hati yang suci murni dan bebas dari noda dosa aktual. Yang kedua, sudah dalam hidup ini mengalami kuasa kehadiran Allah dan mengenyam kemanisan kemuliaan surgawi. Bila tujuan yang pertama tadi bisa dilakukan dengan usaha, dengan bantuan rahmat Tuhan, tetapi tujuan yang kedua ini merupakan anugerah Allah semata-mata. Satu pertanyaan, apa yang dihayati, apa yang dirindukan, apa yang dicita-citakan oleh para Karmelit Awali ini, apakah juga untuk kita setiap umat beriman, untuk kita juga para awam di tengah dunia ini? Mari kita renungkan dalam hati kita mengenai cita-cita dan panggilan Karmel Awali ini. Tuhan memberkati.